Hai guys, kembali lagi bersama gua di Alur Cerita Bar Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang berjudul Evil Dead yang dirilis 2013. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke dalam alur ceritanya. Pada awal film, ada seorang gadis remaja yang tengah berlari di dalam sebuah hutan, dan dia tampak sedang ketakutan. Di sana ada beberapa orang yang sedang mengejarnya. Namun, gadis itu pun tertangkap dan dibawa ke sebuah gudang tua, dan diikat di sebuah tiang kayu. Sambil menangis untuk meminta dilepaskan, dia pun mendengar suara ayahnya yang ternyata semua itu terjadi atas perintah ayahnya. Orang-orang di kabin itu berkata kalau putrinya itu sudah dirasuki oleh iblis dan salah satu cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membakar putrinya hidup-hidup. Singkat cerita, ayahnya pun menyiramkan putrinya dengan minyak. Dan ketika bersiap menyalakan api, tiba-tiba putrinya kehilangan kontrol dan bersikap sepertinya orang yang kerasukan. Melihat hal tersebut tanpa pikir panjang, ia segera membakarnya dan menembak kepalanya. Dan film Evil Dead pun dimulai. Kemudian cerita pun berlanjut dengan 5 orang muda-mudi, di mana di situ ada David, Natalie, dan teman-temannya, Eric serta Olivia yang merupakan seorang perawat yang ikut ke kabin itu untuk membantu Mia, di mana Mia ia merupakan adik kandungnya si David yang sedang kecanduan terhadap heroin. Singkat cerita, ketika mereka memasuki kabin itu, mereka mencium bau aroma busuk yang berasal dari bawah lantai, yang ternyata terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Saat mereka periksa, ternyata di dalamnya terdapat banyak bangkai hewan, mulai dari kucing, anjing, dan sebagainya. Bangkai hewan itu sudah sangat membusuk. Saat itu Eric melihat sebuah buku lalu ia mengambilnya. Sebuah buku yang terbuat dari kulit manusia dan sebuah tiang kayu yang sudah terbakar. Buku itu pun kemudian dibawa oleh Eric, dan Eric mencoba untuk mempelajarinya tanpa disadari oleh teman-temannya. Apa yang dibacanya di buku tersebut justru membawa petaka, berupa bangkitnya iblis yang sangat mengerikan. Mia yang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam kabin itu meminta mereka semua untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Akhirnya pun Mia berusaha untuk pergi sendiri dari sana dengan menggunakan mobil. Namun saat mengendarai mobil, Mia dikagetkan dengan sosok wanita misterius. Kemudian Mia mengalami kecelakaan dan mobilnya masuk ke dalam kawasan rawa. Perfect. What am I doing? Kemudian ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Saat Mia ingin segera melarikan diri, dia terjebak di sebuah ranting-ranting pohon yang tidak lain adalah perbuatan sang iblis tersebut yang ingin merasuki Mia. Pada akhirnya ia pun tidak bisa menyelamatkan diri, dan iblis itu pun segera merasukinya melalui akar pohon di hutan tersebut. Di sisi lain, David langsung mencari keberadaan adiknya itu. Kemudian ia menemukan Mia seorang diri di tengah hutan dan langsung membawanya kembali ke kabin tersebut. Sejak saat itu Mia bertingkah aneh dan berkata pada David bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka di dalam kabin. Namun David hanya mengira bahwa hal tersebut karena efeknya yang tidak menggunakan heroin, sehingga ia mengatakan hal-hal yang aneh. Hal mengerikan pun terjadi. Puncaknya terjadi ketika Mia mulai kehilangan kesadaran setelah mandi dengan air yang sangat panas dan membuat tubuhnya melumpuh.
David pun terkejut melihat adiknya yang sudah melumpuh. Kemudian David segera membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil. Malangnya, sungai di hutan tersebut meluap dan membuat mereka tidak bisa keluar dari area itu. Tidak ada pilihan lain, David pun memutuskan untuk kembali ke kabin. Sesampainya di sana, Olivia pun memberikan Mia obat penenang yang membuatnya tertidur dalam beberapa jam. Namun, saat mereka sedang ribut mempermasalahkan apa yang terjadi dengan Mia, tiba-tiba saja Mia keluar dengan membawa senapan. Mia yang sebenarnya sudah dirasuki iblis berusaha menembak David dan mulai mengeluarkan suara yang berbeda dari biasanya. Mia? Mia? Put the fucking gun down! Lalu ia berkata, "Kalian semua akan mati malam ini." Kemudian Mia terjatuh saat Olivia akan mengambil senapannya. Tiba-tiba Mia terbangun dan memuntahkan darah ke wajah Olivia. Dan Mia kemudian pingsan kembali. Ketika Olivia mengambil obat penenang untuk Mia, tiba-tiba Olivia dirasuki oleh iblis tersebut sehingga ia pun tak sadarkan diri dan melakukan hal yang di luar dugaannya. Tak berselang lama kemudian Eric yang mendengar suara berisi tersebut menghampiri Olivia dan tiba-tiba Olivia pun sudah memotong bibirnya sendiri. Eric yang sangat kaget malah terpeleset oleh kulit Olivia. Singkat cerita, Eric pun bertarung dengan Olivia, di mana ia sudah dirasuki iblis. Dari perkelahian itu, Eric berhasil selamat dengan membunuh Olivia. Setelah kejadian tersebut, Eric sadar dan ia memberitahu David bahwa kejadian ini terjadi karena kesalahannya yang sudah membaca buku terlarang. Hal-hal mengerikan pun terus berlanjut. Satu persatu dari mereka diteror iblis tersebut dan sekarang adalah giliran Natalie. Ketika ia hendak ke dapur dan akan mengambil air untuk David dan Eric, ia pun mendengarkan suara Mia sedang menangis dan meminta pertolongannya. Bodohnya Natalie, ia malah menghampirinya, kemudian tangannya tergigit dan terinfeksi iblis tersebut. Tangan Natalie yang tadinya digigit oleh iblis tersebut tiba-tiba menjalar dan membuat tubuhnya seperti dirasuki iblis. Akan tetapi Natalie yang tak pikir panjang lalu memutuskan untuk memotong tangannya sendiri. Saat David dan Eric yang mendengar teriakan dari Natalie, mereka kaget melihat Natalie yang ternyata tangannya sudah buntung. Setelah mengobati Natalie, kemudian David dan Eric membahas cara menghilangkan kutukan tersebut. Eric menjelaskan jika ingin menghilangkan kutukan tersebut, jiwa yang dirasuki harus dikubur hidup-hidup, dimutilasi atau dibakar seperti di awal film. Saat mereka membahas hal itu, tiba-tiba Natalie yang sudah dirasuki iblis menembak mereka satu persatu menggunakan tembakan paku dan linggis. Tak lama berselang, David pun menembak tangan Natalie hingga sadar dan Natalie pun harus tewas. Singkat cerita, David pun terpaksa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Eric, di mana ia pun berniat untuk menguburkan adik kandungnya hidup-hidup. Akan tetapi David berhasil diganggu iblis tersebut hingga ia bertarung cukup lama. Saat David hampir kalah dengan iblis itu, ia pun diselamatkan oleh Eric yang sekarat dengan menembakkan senapan ke sang iblis. Tapi akhirnya Eric pun harus tewas karena banyaknya luka yang fatal. Setelah melalui hal tersebut, David berhasil mengubur Mia hidup-hidup. Setelah dirasa cukup lama, ia menggalinya kembali dan berusaha membuat adiknya tetap hidup. Dan David pun berhasil. Ketika mereka mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Eric menyerang David. Ternyata iblis tersebut pindah ke tubuh Eric sebelum ia mati. Pada akhirnya David mampu menghentikan Eric dengan menembak sebuah wadah yang berisi bensin. Meskipun ia harus mati bersama Eric di dalam kabin tersebut. Dan kemudian iblis itu pun bangkit bersamaan dengan turunnya hujan darah, sepertinya yang tertulis dalam buku itu. Dan Mia pun harus melawan iblis tersebut hanya dengan satu gergaji mesin. Mia sangat kewalahan saat berhadapan dengan iblis itu. Dengan menahan rasa sakit, Mia pun berhasil memutilasi si iblis dan ia pun selamat. Film pun selesai.
Oke guys, begitulah alur cerita dari film Evil Dead. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.